ada pihak yang merasa senang sekali karena yang diusung itu yang terpilih. Di sini mungkin ada juga pengusung dari Prabowo, ya. Ada juga yang sedikit agak kecewa gitu, ya, karena yang diusungnya nggak terpilih. Tapi kemudian menjadi tradisi di bangsa kita ini, ya, siapapun yang dianggap punya kualitas atau kapabilitas, mereka bisa direkrut, ya. Dan itu dianggap sebagai kepiawaian. Berarti orang Bali ya, wayang. Untuk mengakomodasi atau mengakomodir semua orang supaya partai-partai itu bisa diberdayakan. Dan memang di satu sisi kelihatannya sangat manjur gitu, merekrut partai yang berseberangan tadinya, tapi kemudian menjadi anggota, menteri atau wamennya atau siapapun ya, staf di dalamnya. Tapi kemudian kita menyaksikan baru-baru ini ada sedikit kendala yang terjadi karena mengakomodir semua itu, ya. Ketika ada sebuah acara yang akan diadakan, ya, kumpulkanlah semua para pemimpin-pemimpin tersebut untuk mengadakan semacam retreat, ya. Dan ada sedikit trouble lah di sana. Kita nggak usah bahas, ya. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa itu pola-pola dunia, ya, pola-pola dunia yang sebetulnya sudah masuk ke tahap kompromi, ya. Kompromi walaupun berseberangan, walaupun tidak sevisi, tapi dianggap bisa nanti akan diakomodir atau diberdayakan. Tapi pada akhirnya ada kendala-kendala yang terjadi. Tapi hari ini kita akan melihat bersama bahwa itu kalau di dunia itu tidak berlaku di kerajaan surga. Jadi kalau di kerajaan surga, pemerintah atau pemimpin tertinggi itu hanya satu, ya. Siapa pemimpin kita? Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Raja. Dan dia tidak akan punya pemahaman semacam pemerintahan dunia untuk kompromi. Begitu ada orang yang berseberangan, ada orang yang gak sepaham, yang gak sevisi, atau yang kita sering menyebut tidak sama ideologinya, maka tidak akan mungkin, ya, ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus. Tidak akan mungkin, bukan apalagi pemerintah, ya, masuk aja di kerajaannya, tidak akan mungkin. Karena memang pemerintahan Yesus itu sudah mulai dilakukan penyaringan itu ketika masih ada di bumi ini, dan sudah diberikan aturan mainnya, cara-caranya, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaannya dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan salah satunya adalah ini, Bapak Ibu Saudara, memiliki pikiran Kristus. Ini merupakan tema yang menurut saya berat, ya, nggak mudah. Memiliki pikiran Kristus. Mudah kalau kita ucapkan, tapi begitu kita melakukannya itu sangat sulit. Ujian tadi berkata, kunyatakan Tuhan dulu. Tuhan di setiap ucapan, Tuhan di setiap perkataan dan perbuatan itu gampang kalau kita nyanyikan, tapi menjalaninya itu sangat-sangat sulit. Kalau mungkin Bapak Ibu gak sepakat sama saya, anggap sangat rohani gitu. Sangat sulit. Di setiap ucapan kita, di setiap pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, menyatakan Tuhan itu gak mudah. Kalau mungkin di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu itu sangat enteng gitu, ya. Di gereja misalnya, di persekutuan, wah, ngomong tentang Tuhan, kan memang semuanya senada, semuanya seideologi, semuanya sepaham. Tapi begitu ada di kantor misalnya, ada di pekerjaan, di tempat umum, di lingkungan-lingkungan yang kita
merasa aduh nanti dianggap, nanti jangan-jangan, ya itu akan sangat sulit. Atau kalau mungkin karena kita memang tidak terbiasa, tidak terlatih untuk menyatakan Tuhan di setiap ucapan, perkataan, perbuatan kita, maka tidak mungkin akan bisa terjadi seperti yang kita lakukan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nyanyi lagu-lagu tersebut. Ya, sedikit agak menyimpang ya, saya jadi kok bahas tentang itu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama ada 2 anak muda ya, saya bicara tentang komitmen. Komitmen kita harus lebih serius hari-hari ini, harus lebih radikal, harus lebih ekstrim. Ya, ini bahasa-bahasa yang wah jangan radikal, jangan ekstrim gitu. Ikut Tuhan biasa-biasa aja, enggak. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk radikal sama Tuhan. Kalau enggak kita terbawa dengan arus dunia, harus ekstrim sama Tuhan. Karena itu yang Yesus lakukan. Dia radikal, dia ekstrim untuk menyelamatkan kita. Dia enggak tanggung-tanggung. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Nah itu sebabnya saya bilang kalau kita jangan takut, anak muda jangan takut untuk komit sama Tuhan, komitmen sama Tuhan. Afirmasikan, perkatakan apa yang kau akan lakukan sepanjang hari. Jangan bilang wah nanti kalau saya gagal nanti saya bohong sama Tuhan. Jangan, enggak. Yang namanya manusia kita pasti akan bisa gagal, kita bisa salah, kita bisa keliru. Tapi jangan takut untuk terus berkomitmen. Tuhan melihat komitmen kita, dan dari komitmen kita itulah Tuhan bisa menilai kesungguhan kita. Saya beri contoh, misalnya saya kasih ada 3 orang yang datang kepada saya, dan yang pertama bilang begini, Pak, Om, kapan-kapan saya ke gereja yang main ya? Oke, saya bilang silakan. Kemudian yang kedua, Om, minggu depan saya mau main ke gereja ya. Saya bilang oke, ya main aja silakan. Tapi datang ada anak muda yang ketiga bilang, Om, hari Selasa minggu depan jam 3 sore saya akan datang ke gereja. Saya tanya kira-kira yang mana yang saya akan pegang janjinya? Ya. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tentu yang ketiga. Yang pertama kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Ya dia mungkin nyanyi kapan-kapan ya. Kalau dia senggang ya dia datang. Kalau enggak ya enggak datang. Yang kedua minggu depan kan bisa minggu depannya lagi, nggak pasti juga. Tapi orang yang ketiga dia tentukan harinya, jamnya dia akan datang. Dan saya pasti akan lebih menaruh harapan atau lebih berharap yang akan datang itu orang yang ketiga. Kenapa? Dia lebih punya komitmen tentang hari dan waktunya dia tentukan. Berarti dia lebih serius, dia lebih sungguh-sungguh. Nah sama Tuhan kita juga harus berani seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lebih serius janji, lebih serius komit, lebih serius bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau lebih sungguh-sungguh, saya mau lebih cinta mati-matian sama Tuhan. Dan itu ditunjukkan oleh orang-orang yang serius dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menilai itu, dan Tuhan memperhitungkan keseriusan kita, sehingga dia pasti akan menolong kita untuk menepati janji. Makanya dalam Alkitab itu berulang-ulang kali Tuhan memberitahukan kepada umatnya supaya tepatilah atau bayarlah nazarmu. Ya, bukan nazarudin, bukan. Nazar janjimu kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang kita sering berjanji, tapi sering kita melupakan janji, atau mungkin karena ada sesuatu kita terhalang oleh janji kita kepada Tuhan. Tapi dengan ayat itu menunjukkan bahwa kita nggak boleh takut untuk berjanji kepada Tuhan, nggak boleh takut untuk punya komitmen di hadapan Tuhan. Dan komitmen kita setiap hari itu harus kita sungguh-sungguh wujudkan. Ya. Makanya hari ini kita mau belajar tentang satu tema yang mungkin slide-nya nggak akan selesai ya, karena ya saya mencatat ada banyak di sini Bapak Ibu Saudara, tapi saya berharap bahwa ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, ya, saya Bapak Ibu Saudara, dan kita mau lakukan. Ya, jangan lewatkan setiap kesempatan ibadah supaya jangan sampai kita kehilangan berkat itu, tapi kita mau sungguh-sungguh buka hati yang haus dan lapar supaya kita dapatkan apa yang Tuhan ingin
kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang setuju katakan amin. Apa artinya memiliki pikiran Kristus? Memiliki cara berpikir yang sama dengan cara berpikir Kristus. Jadi sederhana itu sebetulnya. Memiliki pikiran Kristus itu artinya memiliki cara berpikir yang sama. Katakan yang sama, 2, 3. Yang sama dengan cara berpikir Kristus. Jadi tidak boleh punya cara berpikir yang lain, atau tidak boleh ada isi pikiran yang lain selain pikiran Kristus. Dan itu tentu dihasilkan dari kepercayaan atau iman kita kepada Kristus. Jadi tidak mungkin kita bisa memiliki pikiran Kristus kalau kita beriman kepada yang lain selain Kristus, percaya kepada yang lain selain Kristus. Wah, dia nggak ikut Yesus loh, tapi pikirannya itu pikiran Kristus. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kita sedang tertipu oleh apa yang kelihatan. Jadi orang yang baik sekalipun yang kita lihat, ya, itu bukan pikiran Kristus kalau dia tidak beriman kepada Kristus. Dan tidak akan mungkin dia punya cara berpikir yang sama dengan cara berpikir Kristus. Sepintas mungkin kita lihat, ada kemiripan, ada kesamaan. Tadi saya jamin itu gauri, ya, mungkin KW3, KW2 atau sedikit ya mendekati. Ini merupakan hasil dari kepercayaan iman kepada Kristus. Tadi saya memulai dengan bahwa pemerintahan di surga itu harus senada, harus seirama, harus sejalan dengan apa yang dimiliki oleh Kristus sang pemimpin kita. Jadi kalau apa yang ada di isi kepala, saya menyebut isi kepala saja ya, mungkin agak kurang sopan gitu ya. Apa yang ada di kepalanya Kristus itu berbeda dengan apa yang ada di kepalanya kita, maka tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan. Tidak mungkin kita bisa bersama-sama memerintah dengan. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau sungguh-sungguh memiliki cara berpikir yang sama dengan cara berpikir Kristus. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Harus yang punya pemikiran yang sama. Apa itu pikiran? Pikiran adalah kemampuan mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang pikiran Kristus, itu tidak bisa dilepaskan dari perasaannya. Karena sering kita belajar kan manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dalam jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan, kemudian menghasilkan. Sebenarnya bukan yang ketiga kehendak itu. Dari pikiran dan perasaan itu menghasilkan kehendak atau kemauan. Jadi kemauan kehendak itu dihasilkan dari pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaan itu tidak bisa dipisahkan. Apa itu perasaan? Perasaan adalah pengalaman subjektif seseorang yang mempengaruhi emosi. Jadi biasanya sering dibagi ini, kalau pikiran itu lebih banyak digunakan oleh para lelaki atau pria, sedangkan perasaan itu lebih banyak digunakan oleh wanita atau perempuan. Ya, jadi apa yang dirasakan kemudian itu yang diaktualisasikan, diaplikasikan, diwujud nyatakan dalam tindakan. Sedangkan pria itu apa yang ada di kepalanya, ya, sehingga dia melakukan segala sesuatu. Makanya kalau pria itu dia mikir dulu baru melakukan. Kalau perempuan waktu dia rasa dia langsung bereaksi, langsung dia bertindak, dia melakukan. Salah satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan manusia adalah pikiran. Di pikiran manusia memahami sesuatu, menganalisa sesuatu, juga kemudian mengambil keputusan atau pilihan. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita lakukan. Enggak, saya nggak mikir dulu baru melakukan. Enggak mungkin. Dia udah memikirkan, mungkin nggak saat itu dia pikirkan, ya. Mungkin waktu yang lalu. Ya, dalam pikiran juga ada dibagi dua bagian, ada yang disebut dengan alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi kalau enggak, saya spontan tadi, spontan hari itu dia lakukan. Tapi mungkin beberapa minggu yang lalu sudah ada di benaknya dan itu
mengendap di alam bawah sadarnya, sehingga itu ketika ada pressure, ada stres yang dia alami, itu spontan keluar. Nah, itu yang disebut dengan gerakan alam bawah sadar yang dia bilang spontan, ya. Tidak ada rencana dia melakukan itu, sehingga dalam sebuah interogasi biasanya para polisi atau siapapun yang petugas-petugas itu menanyakan, ini kamu merencanakan ini atau enggak? Tapi kemudian akan diketemukan bahwa hampir semua modus yang dilakukan itu didasarkan dengan perencanaan. Kita adalah produk dari apa yang kita pikirkan. Jadi semua apa yang kita lakukan hari ini itu dari sebuah tindakan apa yang sudah kita pikirkan. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita untuk memiliki pikiran Kristus. Kalau tidak ada pikiran Kristus dan bukan pikiran Kristus yang kita miliki, maka apa jadinya produk hari ini? Kita seperti ini hari ini tentu hasil dari produk bukan pikiran Kristus. Kalau bukan pikiran Kristus berarti kita adalah pikiran duniawi. Hanya ada dua itu, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita tahu ya, yang mengendalikan pikiran duniawi itu adalah si setan atau iblis. Dia yang mengatur semua pemerintahan atau pikiran-pikiran yang duniawi, karena dia ingin merebut ya orang-orang untuk sebanyak mungkin menjadi pengikut. Jadi hanya ada dua pemerintahan ini, Bapak Ibu Saudara. Di tempat penghakiman atau kehidupan kekal pun hanya ada dua nanti. Ada surga, ada neraka. Nah, kita adalah produk dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan hari ini menentukan hari besok. Ya. Apa yang kita pikirkan besok menentukan hari depan, hari selanjutnya dan selanjutnya. Itu sebabnya dimulai hari ini ketika kita bangun pagi, mulai isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi mengenakan pikiran Kristus itu bukan kita mencocokkan pikiran kita, memasukkan pikiran kita kepada Kristus, tapi membiarkan pikiran Kristus yang masuk di pikiran kita. Pikiran Kristus yang menguasai pikiran kita, sehingga kemudian kita akan melihat kita tidak akan lagi punya keinginan. Ya, waduh, itu sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau udah sampai di bagian itu, waduh, gimana tuh Pak? Udah gak punya keinginan. Bukan gak punya keinginan makan, keinginan tidur, masih punya ya. Tapi keinginan yang dimaksud ini keinginan duniawi. Wah, gimana tuh Pak? Nanti gak pengen jalan-jalan ke mall, gak punya keinginan untuk berwisata, berlibur dan lain sebagainya, masih punya keinginan yang itu. Tapi semua keinginan itu dibungkus dalam rangka memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada tempat, tidak ada situasi, tidak ada kondisi di mana kita tidak memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi tempat tidak mempengaruhi dimanapun kita berada. Waktu kita sedang berlibur dengan keluarga, waktu kita sedang berjalan-jalan dengan keluarga, bersama-sama dengan teman, ada di pekerjaan, tempat itu adalah tempat kemuliaan Tuhan. Sebab kita sudah mengenakan pikiran Kristus. Wah, itu dahsyat Bapak. Dan lebih jauh lagi kalau kita mengenakan pikiran Kristus, maka keinginan-keinginan kita yang merupakan keinginan duniawi itu semakin terkikis, semakin dimatikan, dan harus ada kerjasama antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh sebetulnya, jangan kita suruh lagi Tuhan. Tuhan bilang matikanlah keinginan dagingmu. Jangan kita minta Tuhan matikan keinginan daging saya. Tuhan bilang saya nyuruh kamu, kamu nyuruh saya. Jadi kita yang harus berusaha, kita yang harus berjuang, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kan kita, ya nanti juga gak punya keinginan itu lagi. Gak bisa kalau gak berjuang. Kita harus berjuang. Kita harus mencocokkan, bukan Tuhan yang mencocokkan kepada kita. Kita yang harus mencocokkan, menyamakan persepsi, ya, menyamakan ideologi paham kita dengan pahamnya Kristus yang ada di kepalanya Kristus tadi. Itu yang harus kita gunakan. Wah, ini berat memang. Tapi saya berdoa supaya kita bisa melakukannya. Yang setuju katakan amin. Nah, tindakan atau keputusan yang kita hasilkan atau kita
menjadi produk hari ini itu dimulai dari tindakan perbuatan ya. Tindakan perbuatan kita itu hari ini karena ada keputusan atau sikap yang kita ambil ya. Jadi waktu kita